Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Agustina Raffi dengan NIM 0562202622, Prodi Teknologi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan di UT Simpang Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 jaringan komputer, yang dimana dalam tugas tersebut menggabungkan 4 buah PC komputer menggunakan kabel dengan switch agar dapat terhubung. Dan dengan ini bisa dilihat penjelasan dari tugas saya di video selanjutnya. Yuk kita lihat pada penjelasannya di next video. Jadi pada video kali ini kita akan membuat, di sini ada soal buatkan sebuah jaringan 4 buah komputer dan 1 buah switch, hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi. Oke, kita lanjut. Kita atur PC nya ya. Kita pasang PC nya satu-satu sampai 4 PC. Nah, kita di sini gabungkan 1 buah switch. Kita tempel switchnya. Lalu ini kita hubungkan pada kabel menggunakan kabel. Ini kita atur kabelnya dulu. Kita pilih kabel. Kita ini lanjut sampai semuanya kabel. Setelah sudah dipasang semua kabel, kita atur alamat dari masing-masing PC. Kita pencet config, lalu kita masukkan IP address-nya atau alamatnya. Ini kita ketik 192.168.1.1. Lanjut pada PC kedua, sama, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Kita masukkan pada masing-masing PC itu ya guys. Setelah kita masukin alamat IP address-nya, lanjut kita ping. Biar kita coba ini berhasil atau tidak. Kita ping ya di sini, kita ketik sama seperti tadi. Berhasil ya. Kita ketik lagi. Kita ping lagi. Berhasil. Kita ping pada PC ketiga lagi. Gunanya ping ini biar kita bisa tahu apakah ini berhasil atau tidak. Yang terakhir kita ping sama seperti alamat IP address-nya ya. Dan di sini soal 1 sudah selesai. Lanjut kita soal kedua. Di sini buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Di sini kita sama, tapi kita di sini menambahkan server. Lanjut kita hubungkan menggunakan sebuah kabel. Dan di sini kita kasih alamat IP-nya sama seperti pada PC. Sudah berhasil. Dan di sini kita edit. Dan di sini bisa diganti bahwa server berhasil dibuka ya. Ini optional ya guys. Bisa diganti juga bisa nggak. Jadi kita ketik server berhasil dibuka. Oke, next selanjutnya
Kemudian oke, bentar. Kemudian kita tes pada masing-masing PC ya guys. Kita tes pada masing-masing PC. Sebentar nih, agak sorry ya guys, soalnya aku baru pertama kali menggunakan ini, agak susah ya. Kita buka web browser, terus kita masukkan seperti alamat IP address tadi. Di sini kita akan melihat bahwa di sini kita berhasil atau tidak. Server berhasil dibuka. Yang kedua, kita cek pada yang kedua ya, sama seperti caranya tadi juga. Sini kita bisa dilihat aja ya guys, sampai dengan selesai. Lanjut pada PC 3, kita ini juga kita cek juga apakah bahwa PC 3 dan Kopa berhasil dibuka atau tidak. Berhasil dibuka. Kita pencet server. Mohon maaf kalau ada lambat-lambat karena ini saya menggunakannya dengan cara pelan-pelan ya, karena ini sangat-sangat sulit pada tugas 3. Lanjut, tugas berhasil. Kita lanjut ke tugas 3, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan mengakses komputer layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, kita lanjut. Kita di sini menambahkan sama seperti kayak menambahkan server. Di sini kita ganti DNS ya guys. Kita ganti DNS. Lanjut, kita hubungkan kabelnya di sini. Dan di sini kita atur alamat IP-nya juga sama seperti tadi. Kita bisa lihat IP-nya, kita masukin ya, sama seperti tadi, seperti pada PC tadi. Mungkin ini beda di belakangnya, ini 1.5. Oke, sudah. Di sini kita klik service, kita masukin. Ini bisa dikasih nama ya guys. Kita kasih tugas 3.com. Tugas 3.com. Sini kita masukin IP address-nya juga atau alamat. Lama sekali ya besti, karena aku ini mengerjainnya cukup dengan teliti dan pelan-pelan takut salah. Terus kita pencet add. Oke, kita X ya, X. Lanjut kita pasangkan pada PC-PC kita gabungkan, atau kita cek pada masing-masing PC. Kita cek pada masing-masing PC. Oh, kita beri alamat DNS-nya pada masing-masing PC guys. Sorry, kita berikan alamat IP-nya pada masing-masing PC untuk alamat DNS. Oke, PC 1 berhasil, PC 2 namanya. PC 2 juga berhasil, PC 3 bukan berhasil tapi bisa dapat.
udah kita masukkan alamat IP-nya. Ketiga juga berarti. Dan di sini kita tambahkan IP address-nya juga pada DNS ke PC 4. Kita masukkan alamat IP-nya untuk PC keempat, DNS-nya agar tersambung dengan DNS. Sorry, salah. Oke, ini sudah terhubung ya guys, DNS pada masing-masing PC-nya. Oke, ini sudah terhubung, bisa kalian lihat sendiri. Dan di sini kita bisa lihat, di sini kita cek pada web browser. Pada web browser kita aktif, sabar. Nah, pada di sini kita bisa ketik tugas 3com, tugas 3. Bahwa di sini kita akan melihat apakah server ini atau DNS ini berhasil atau tidak. Berhasil ya. Lanjut semua, pada semua PC kita cek tugas 3com apakah berhasil. Pada web browser, ketika kita ketik web browser ini agak lama, ini kita ketik ya. Berhasil ya. Cisco Packet Tracer bisa dibuka, ada DNS juga. Kita ketik web browser lain. Lama ya guys kalau kita buka ini. Oke, kita masuk ke pada PC 3, kita ketik tugas 3com. Berhasil dibuka, server berhasil dibuka. Kepada PC terakhir, lanjut kita ke desktop, lanjut ke web browser, lanjut kita ketik tugas 3com. Lama banget bukanya halaman webnya. Di sini kita bisa ketik tugas 3.com. Sebelumnya aku pasrah pada tugas ini. Tadinya aku mau buat dokumen, tapi aku harus berusaha dulu guys. Nah, pada soal keempat, di sini kita buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Kita bisa lihat nih gambarnya kayak gini. Oke, langsung saja kita ke halaman tadi. Kita masukkan PC di sini, kita taruh di situ ya guys. Lanjut PC lagi, 2 buah PC dan 3 buah. Kita hapus dulu, salah. Hapus. Tambahin servernya lagi. Kalau nggak salah server di sini nih 3 server, 2 buah PC. Lanjut routernya, lanjut lagi switch, kita tambahin di sini switchnya 2, router 1, server 3, PC-nya 2 ya guys. Lanjut kita sini hubungkan dengan kabel pada masing-masing alat. Semua kita hubungkan semua kabel di sini. Ketika sudah terhubung dengan semua kabel, kita di sini bisa diganti namanya dari server 2 kita ganti ke DNS. Kita ganti DNS. Lanjut pada server ini kita ganti ilcom dengan huruf kecil, sorry salah tadi.
ilcom. Pada server selanjutnya ini bisa diganti dengan pendilcom. Oke, ini sudah kita ganti semua. Kita susun dulu ya agar bisa. Salah guys, kita ini fasternya. Aturan di sini kita tuh ngecek router bukan DNS. Sini salah. Sorry. Kita cek aturan routernya bukan DNS-nya. Aku malah ketik DNS. Kita di sini ketik router. Lanjut kita masukkan. Kita pencet gigabit internet ya, 0/0. Namanya. Sini kita masukkan alamat IP address-nya 120.120.11 ya. Lanjut kita klik on. Lanjut pada gigabit kedua kita ketik juga tadi 120.120.1.2. Salah, kita ulangi lagi. Pada gigabit yang kedua ini kita isinya 188.11. Lanjut di sini kita ke DNS. Kita atur DNS-nya. Sini masukkan IP address-nya 120.120.1.2. Settings atau kita pencet setting, lalu kita atur default gateway-nya. Setelah diatur default gateway, kita lanjut pada ilcom. Kita ketik server ilcom, lanjut kita masukin IP address pada ilcom ini. Masukin IP addressnya tadi ya. Lanjut kita klik setting, lanjut masukin default gateway-nya juga atau DNS servernya. Tunggu ya guys, kita tunggu di sini. Lanjut kita klik service, lalu edit, lalu di sini bisa diganti ilcom berhasil dibuka. Ilcom, kita ketik ilcom berhasil dibuka. Kita save, lanjut kita pencet yes. Dan kemudian di sini kita setting PC-nya ya guys. Pada PC 0 kita klik, lalu kita config, dan lalu kita masukkan net, lalu kita masukkan IP address-nya. Masukkan IP address-nya 120.120.1.2. Lanjut kita
setting lalu masukin default gateway-nya. Sama juga masukin default gateway atau DNS server. Di sini kita lanjut ke server yang kedua. Di sini ada Pendulcom. Di sini kita setting dulu sebelumnya. Sama pada seperti Ilkom pada sebelumnya, kita sebelumnya masukin IP address-nya dulu. Masukin IP address, lanjut kita setting. Diganti, ini opsional, bisa diganti atau tidak. Sini kita ganti Pendulcom berhasil dibuka. Ketik dulu sebelumnya. Pendulcom berhasil dibuka. Pendulcom.com berhasil dibuka. Kita save. Kita save, lalu yes, kemudian X, kita atur PC-nya. Di sini kita config, kita fasternet, masukin IP address. Bisa di sini kita setting PC-nya, PC yang pertama tadi. Satu titik 8 DNS servernya juga iya. Nah, ada ini lah. Kita ke DNS lagi. Kita klik off-nya, kita klik. Lalu kita on-kan. Kita ketik DNS, kita ini kita apa ya? Kita kasih nama Ilkom. Lalu kita masukkan IP-nya. Lalu kita klik out. Lanjut kita juga ketik lagi sama Pendulcom. Sini kita bisa melihat, kita bisa mengetik Pendulcom, lalu kita masukin IP address-nya agar pada nanti saat dihubungkan dari PC 0 ke PC 1 atau PC 1 ke PC 0 pada server itu bisa dibuka atau berhasil. Oke, ini udah semua. Lanjut kita X. Lanjut kita baca soalnya. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita ketik PC 1, PC 0,
kita ping, masukkan IP address atau alamat yang mau kita ping, sama seperti yang pada IP address sebelumnya. Yang pertama tadi kita ping, kita enter. Sini kita menunggu, dan ya berhasil. Lanjut kita ping lagi. Oke, berhasil ya guys. Lanjut pada soal kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita cek lagi kayak tadi, pada PC 1 sama kita masukkan IP address-nya pada alamat yang pertama tadi. Pada alamat pertama yang sebelumnya tadi kita ping. Lalu kita masukkan IP address-nya di sini, kita masukkan alamat sebelumnya. Dan ya, di sini berhasil juga. Oke, berhasil. Lanjut kita ke soal yang berikutnya. Buka browser, akses Ilkom dari PC 1. Pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Di sini kita pencet PC 1. Lanjut kita klik web browser. Lama sekali guys. Ini detik-detik akhir penyelesaian tugas ini ya guys. Kita ketik Ilkom. Ya, Ilkom berhasil dibuka. Berhasil dibuka ya. Lanjut pada soal berikutnya. Buka web browser, akses Pendilkom dari PC 0. Pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Jadi kita pencet PC 0. Lalu kita web browser sama seperti Pendilkom tadi. Tapi di sini kita ketiknya Ilkom. Pendilkom. Sorry guys, salah. Dan ya, di sini berhasil dibuka. Oke, the next ini video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Dan di sini saya masih kurang cepat atau masih lambat, masih banyak yang salah dalam mencet. Saya mohon maaf. Dan ya, di sini saya rekam layar, tapi dengan kondisi tidak ada suara dalam pengetikannya, karena saya tidak tahu caranya. Karena saya di sini belajar sendiri guys, tanpa bantuan juga, jadi kurang paham dan sudah tutor juga, tapi tetap juga tidak paham. Jadi harap dimaklumi Bapak tutor, dan demikianlah tugas saya, dan ini tugas 3 yang sangat rumit ya Bapak, mohon maaf. Dan ya, akhirnya saya bisa dengan segala cara saya demi mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga ini menjadi tugas yang sangat bermanfaat dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Di sini saya rekam layar sendiri ya Bapak, pakai laptop saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, the next ini video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Dan di sini saya masih kurang cepat atau masih lambat, masih banyak yang salah dalam mencet. Saya mohon maaf. Dan ya, di sini saya rekam layar tapi dengan kondisi tidak ada suara dalam pengetikannya karena saya tidak tahu caranya, karena saya di sini belajar sendiri guys, tanpa bantuan juga, jadi kurang paham dan sudah tutor juga tapi tetap juga tidak paham. Jadi harap dimaklumi Bapak tutor, dan demikianlah tugas saya, dan ini tugas 3 yang sangat rumit ya Bapak, mohon maaf. Dan ya, akhirnya saya bisa dengan segala cara saya demi mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga ini menjadi tugas yang sangat bermanfaat dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Di sini saya rekam layar sendiri ya Bapak, pakai laptop saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.